Apa itu Islam? Nah, sebenarnya kata Islam atau apa itu Muslim? Sebenarnya kata Muslim atau Islam itu sebenarnya dua kata yang memiliki akar kata yang sama. Makanya saya tunjukkan di sini adalah Islam itu adalah akar kata dari kata aslamah. Jadi pada kajian online pertama kemarin itu sudah saya kupas tentang masalah apa itu Islam dan juga ya apa itu radikalisme. Nah, pada kesempatan kali ini saya fokuskan kepada apa itu Muslim. Sekalipun ini sama, tetapi perlu saya jelaskan bahwa dalam Al-Quran itu memiliki titik tekan yang berbeda. Penggunaan kata Islam dengan penggunaan kata Muslim. Kata Islam itu adalah kata benda yang sifatnya itu dinamis, gitu ya. Berbeda dengan atau kata aslam yang sifatnya dinamis. Sedangkan kata Muslim itu kata sifat yang lebih kepada profesi. Jadi kalau saya kasih analogi, bedanya penyanyi dengan menyanyi, gitu kan. Nah, kalau menyanyi itu aktivitas yang bisa dilakukan oleh siapapun. Saya bukan penyanyi, tetapi saya juga bisa menyanyi, gitu. Jadi itu aktivitas yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Berbeda dengan penyanyi. Jadi penyanyi itu adalah semacam profesi yang hanya ditekuni atau dilakoni oleh sebagian orang yang memang benar-benar fokus di situ. Misalkan Rosa, terus kemudian Roma Irama, itu adalah penyanyi. Kenapa? Karena mereka menekuni di bidang tersebut. Sama. Jadi dalam Al-Quran untuk mengungkapkan tentang masalah Islam, Al-Quran itu menggunakan 3 variasi kata ini. Kadang menggunakan kata aslamah, kadang menggunakan kata Islam, kadang menggunakan kata Muslim. Nah, ketika menggunakan kata Muslim, ini sudah menunjukkan bahwa seseorang yang diklaim atau yang disebut dalam Al-Quran itu termasuk orang yang sudah menjadikan Islam itu sebagai profesi, itu istilahnya sudah melekat dalam jiwanya. Nah, Islam atau aslama itu secara bahasa itu dipahami dengan kepatuhan atau ketundukan atau berserah diri kepada Sang Pencipta. Jadi itu yang perlu diingat dalam benak teman-teman, bahwa aslama dengan Muslim itu memiliki titik tekan yang berbeda. Kita lanjut dulu. Muslim, kata Muslim dalam Al-Quran itu ada yang menunjukkan bahwa profesi Muslim atau status Muslim itu sudah disandang sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Nah, Nabi Ibrahim yang kita tahu itu termasuk Nabi yang disebut-sebut sebagai the father of the religion, termasuk bapak dari semua agama. Kenapa? Karena agama-agama Semitik, baik Islam, Kristen, atau Yahudi, itu berasal atau dibawa oleh Nabi Ibrahim. Coba saya tunjukkan di sini, di slide gitu ya, biar teman-teman lebih paham tentang penyebaran agama-agama dari Nabi Ibrahim kepada kepada generasi berikut ini. Oke. Saya besarkan. Pertama, Nabi Ibrahim itu punya 8 anak dari 3 istri. Pertama adalah Siti Hajar. Yang sebelumnya kan nikah dengan Siti Sarah. Siti Sarah itu sampai tua tidak punya anak karena diduga itu mandul gitu. Kemudian poligami Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Nah, kemudian ketika dia nikah dengan Siti Hajar, dia memiliki seorang anak yang bernama Ismail. Kemudian Siti Sarah habis itu beberapa waktu berikutnya tiba-tiba bunting juga, dan kemudian dia melahirkan seorang anak yang bernama Nabi Ishak gitu ya. Setelah Siti Sarah meninggal, kemudian Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Qoturah yang memiliki 6 anak.
Pertama ada Madian, ada Madan, ada Zamran, ada Yiksan, ada Bishbak, dan ada Syuh gitu. Tetapi yang mengajarkan atau yang mengembangkan pemikiran atau agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Nabi Ismail ini yang mengajarkan agama Islam. Tetapi pada waktu itu belum dikenal tentang Islam. Jadi pada waktu itu nggak dikenal sebagai agama Islam, tapi agama Hanif yang diistilahkan, kalau istilah kontemporernya itu adalah agama primordial gitu. Kemudian agama Islam yang dibawa oleh Ismail di sini dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga sampai sekarang gitu. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak di sini memiliki anak yang bernama Yakub. Kemudian Nabi Yakub di sini termasuk seorang nabi yang keturunannya yang memiliki banyak keturunan, yang itu dikenal dengan Bani Israel. Jadi keturunan Bani Israel itu hampir semuanya itu adalah dari silsilah Yakub gitu. Dari Bani Israel di sini kemudian timbullah dua agama Semitik atau agama Samawi, yaitu agama Yahudi dan juga agama Nasrani atau agama Kristen. Dalam sejarahnya itu secara singkat, munculnya agama Kristen di sini, munculnya agama Yahudi itu dibawa oleh Nabi Musa, dikembangkan atau diperkenalkan oleh Nabi Musa, di mana Nabi Musa pada waktu itu kan menerima Taurat. Kalau sekarang itu Taurat itu sudah disatukan dalam kitab yang bernama Bible atau Perjanjian Lama gitu. Itu Taurat. Di mana Nabi Musa pada waktu itu menerima 10 perintah dari Tuhan di Gunung Sinai. Nah, setelah itu kemudian di dalam agama Yahudi itu ada sebuah ajaran, bukan agama ya, ada sebuah ajaran yang itu sangat ditekunin, yang itu disebut dengan hari Sabat. Dalam Al-Quran itu ada Yaumus Sabtih, hari Sabtu gitu ya. Nah, hari Sabat di sini secara singkat itu termasuk hari di mana semua pengikut agama Yahudi itu wajib menghentikan aktivitas bekerja. Jadi pada hari itu semua pengikut agama Yahudi hanya fokus beribadah kepada Tuhan. Makanya kemudian di dalam Al-Quran itu ada istilahnya kunu qiradatan khasiin gitu ya. Orang yang melanggar hari Sabtu itu dikutuk oleh Tuhan menjadi kera. Gitu. Kemudian ketika agama Yahudi ini sudah dikenal dan diterima di masyarakat Bani Israel pada waktu itu, kemudian datanglah di dalam perjanjian baru gitu ya. Di dalam Bible itu ada dua perjanjian, ada perjanjian lama yang itu adalah agama Yahudi, kemudian ada perjanjian baru yaitu agama Nasrani atau Kristen. Nah, di dalam agama Kristen itu tersendiri muncul seorang nabi yang disebut dengan Nabi Isa. Kalau di dalam Kristen itu disebut dengan Yesus. Ya, Yesus ini muncul. Yesus ini kan dikenal sebagai anak Tuhan. Kenapa disebut dengan anak Tuhan? Karena Yesus ini diakui atau disebut-sebut sebagai penyampai firman Tuhan. Makanya kemudian Yesus itu disebut dengan firman yang hidup. Kalau Perjanjian Lama itu disebut, atau Taurat itu disebut dengan firman Tuhan yang tertulis, sedangkan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sebagai firman Tuhan yang hidup. Nah, ketika Nabi Isa datang pada waktu itu, Nabi Isa itu kan mendobrak pemikiran atau keyakinan, pemahaman atau budaya yang dilakoni oleh atau yang dilakoni oleh orang-orang Yahudi, yaitu budaya hari Sabat itu yang tidak boleh bekerja. Nah, kata Yesus itu pada hari Sabtu itu boleh bekerja. Makanya kemudian gubernur Romawi pada waktu itu marah. Kemudian Yesus itu disalib. Makanya kemudian ada pensaliban. Dalam Al-Quran itu kan ada wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Jadi Nabi Isa itu katanya enggak disalib dan juga enggak dibunuh. Gitu katanya. Tapi dalam pemikiran Kristen itu, dalam istilah Kristen itu, Yesus atau Nabi Isa itu disalib. Tetapi ini persoalan tafsir, ini bermacam-macam, nanti bisa didiskusikan di dalam sesi tanya jawab aja gitu, biar nggak panjang-panjang.
Jadi di situ ya terpecahnya agama Semitik atau Samawi dari Islam, Yahudi dan kemudian Nasrani. Yang kemudian tiga agama di sini ini termasuk agama yang semuanya sama-sama benar. Gitu. Kita tidak boleh menyesatkan agama Yahudi sebagai agama kafir atau agama Kristen sebagai agama kafir, tidak boleh. Kenapa? Karena mereka semuanya adalah termasuk agama Islam. Gitu. Makanya kemudian setelah teman-teman tahu tentang apa istilahnya ya, perkembangan atau awal mula munculnya agama-agama dan kemudian perkembangan agama-agama, teman-teman bisa mengkonfirmasi dari Al-Quran sebagai apa istilahnya, sebagai pembenaran bahwa apa yang kita ketahui tentang agama Semitik itu adalah agama yang benar, yang itu didasarkan bukan hanya kepada Bible atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi juga didasarkan kepada Al-Quran. Didasarkan dalam slide di sini. Dalam slide di sini sudah saya tunjukkan bahwa wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Yang saya kasih warna merah itu sebagai mempermudah kepada teman-teman bahwa pada ayat ini Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail itu disebut dengan Muslim. Artinya mereka itu sudah beragama Islam. Padahal Islam itu dikenal pada masa Nabi Muhammad, tapi Nabi Ibrahim sudah mempraktekkan tentang nilai-nilai Islam pada waktu itu, sekalipun tidak menyebut bahwa agamanya itu adalah agama Islam. Kemudian wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Kemudian dari keturunan kami, kata Ibrahim itu sudah mengembangkan juga nilai-nilai Islam yang kemudian nilai Islam tersebut itu sampai zaman sekarang itu disebut dengan agama Islam. Jadi dzurriyyah di sini ada yang menafsirkan itu termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjut dulu. Putra-putra Yakub. Nah, kita tahu putra Yakub itu tadi kan Bani Israel yang mengembangkan agama Kristen dan juga agama Yahudi. Nah, di sini juga disebut dengan Muslimun. Mereka itu Muslim. Nah, gitu. Bisa dibaca sendiri ya. Kemudian lagi pengikut Nabi Isa yang jelas-jelas itu adalah Kristen. Jika di sini disebut dengan Muslimun. Jadi pengikut Nabi Isa disebut dengan Al-Hawariyun. Namanya itu adalah pengikut setia. Kalau sekarang adalah fans. Kemudian lagi pengikut Nabi Muhammad itu juga jelas disebut dengan Muslim. Gitu. Terus apa perbedaannya Muslim sekarang, Muslim di era sekarang atau pengikut Nabi Muhammad dengan Muslim sebelum Nabi Muhammad, apa bedanya? Nah, nanti saya jelaskan di slide di slide yang lain. Kita lanjut dulu. Muslim perspektif mufasir. Kalau tadi kan Muslim perspektif Al-Quran, sekarang Muslim perspektif mufasir. Nah, ini Muslim perspektif mufasir saya bisa membedakan menjadi dua. Pertama adalah Muslim atau Islam sebagai agama atau keyakinan. Yang kedua adalah Islam atau Muslim sebagai nilai-nilai agama yang disebut dengan ketundukan dan juga kepatuhan. Tunduk di sini maksudnya adalah tunduk terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda. Jadi kalau Muslim sebagai agama, jelas itu adalah agama yang ada di era sekarang, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi syariatnya pakai syariat Nabi Muhammad. Kalau persoalan teologinya atau keyakinannya itu tetap sama ya, sama-sama monoteis, sama-sama tauhid, baik Nabi Muhammad atau nabi-nabi sebelumnya. Tetapi Islam sebagai nilai-nilai agama itu berbeda. Jadi Islam sebagai nilai-nilai agama ini bisa dicakup oleh semua agama di luar Islam. Agama apapun, kata Nurholis Majid itu ya, dalam bukunya Islam Agama Kemanusiaan, Nurholis Majid itu menyebutkan semacam ini. Semua agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain semacamnya, selagi berserah diri kepada Tuhan, itu bisa disebut dengan agama Islam. Dalam pengertian agama yang berserah diri kepada Tuhan. Karena
sudah saya jelaskan atau sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, saya pernah mengikuti sebuah kegiatan tentang the tour of the tolerance. Jadi wisata toleransi. Itu mengunjungin semua tempat ibadah yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah masjid dan juga gereja. Terus ada lagi tempat ibadahnya orang Konghucu itu dan lain semacamnya. Ketika saya berdiskusi dengan mereka tentang masalah tentang masalah keimanan, mereka sama-sama meyakini bahwa Tuhan mereka satu gitu ya. Jadi berarti kan sama dengan orang Islam ketika ditanya, Tuhan kamu berapa? Satu kok. Saya tanya ke mereka, Tuhan kamu berapa? Satu. Kok sama-sama satu? Berarti mereka sama-sama tunduk atau patuh kepada prinsip-prinsip monoteistik, prinsip-prinsip tauhid gitu. Sehingga tidak salah kalau misalkan Nurul Ismail itu menyebutkan bahwa agama mereka Konghucu, Kristen dan lain semacamnya itu termasuk agama Islam gitu. Lanjut dulu tentang masalah dua pemetaan pemahaman agama Islam tadi. Ini bisa dilihat dari gagasan Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Ini terkenal banget. Fakhruddin Ar-Razi ini termasuk mufasir Sunni, tetapi dia itu lebih kepada pendekatan filosofis. Makanya tafsirnya disebut dengan tafsir falsafi. Mengatakan seperti ini, fa innal islamah imma ayyakunal muradu. Sebentar. Saya ulang lagi. Fa innal islamah imma ayyakunal muradu minhu dinah wal i'tiqadah awil istislamah wal inqiyadah. Jadi Islam itu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama bisa sebagai agama atau keyakinan, atau yang kedua bisa sebagai nilai-nilai kepatuhan atau ketundukan. Makanya kemudian kalau lihat secara secara redaksinya, bahwa kata Islam atau kata Muslim yang disandarkan kepada kata depan lam seperti muslimaini la, ini menunjukkan Muslim itu bukan sebagai nama agama, tapi lebih kepada nilai-nilai agama. Nah, gitu. Jadi tidak salah kalau menyebut pengikut atau pemeluk agama di luar Islam itu sebagai Muslim. Karena di sini kan annal Islam idza utliqah yufidul iman wa i'tiqad. Jadi kata Islam secara mutlak itu dipahami sebagai keimanan dan kepada keyakinan atau sebagai nama agama. Fa amma idza udifa bi harfil lam ka qawlihi muslimaini laka fal muradu al istislamu lahu wal inqiyad. Jadi ketika kata Islam atau muslimah ini disandarkan kepada kata depan lam, itu menunjukkan nilai-nilai agama. Yang kedua, saya lihat dari tafsirin Ibnu Asyur. Kenapa saya milih Ibnu Asyur? Karena Profesor Quraisyab itu sangat menyukai tafsir ini. Kenapa beliau sangat menyukai tafsir ini? Karena tafsir ini sangat kompeten untuk melihat sisi kebahasaan. Dan ini termasuk tafsir dari kalangan Sunni. Jadi saya sudah ambilkan dari Sunni, teman-teman. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau saya ambilkan dari Syiah, nanti teman-teman, wah ini Syiah kan, wah ini Mu'tazilah atau apa. Saya ambilkan dari Sunni karena saya yakin teman-teman yang ngebung di sini adalah fan-fan Sunni semua ya. Bahwa kata Ibnu Asyur itu dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan seperti ini, wal muradu bimus limaini laka, itu adalah al-munqadani ila wahi. Jadi al-munqadani itu adalah nilai-nilai kepatuhan. Nilai-nilai kepatuhan di sini maksudnya kita mematuhi hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin, itu ada dua. Pertama ada hukum kausalitas atau sunnatullah dalam agamanya itu. Yang kedua ada inayatullah, hukum faktor X yang tidak bisa dirasionalkan. Hukum kausalitas itu maksudnya hukum yang rasional. Kalau kita mau sukses ya kita harus berusaha dan banyak berdoa. Kalau hukum faktor X di sini atau inayatullah itu lebih kepada hukum yang memang sudah hak prerogatif Tuhan. Kita tidak bisa merasionalkan. Akal kita tidak bisa untuk melihat secara logis gitu. Seperti misalkan ada seorang yang jatuh dari pesawat, itu kan kalau secara hukum kausalitas dia mati. Tetapi ternyata ada orang yang jatuh dari pesawat itu hidup. Berarti itu termasuk
berada dalam hukum inayatullah. Nah, di sini muslimah ini juga kata Ibnu Asyur itu termasuk nilai-nilai agama, dipahami sebagai nilai-nilai agama yang bisa disandang oleh siapapun yang tunduk kepada hukum-hukum Allah. Ini di paling bawah di sini, anna bani Ibrahim wa Yaqub kanu ala millatil Islam. Jadi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub yang membawa ideologi Nabi Ibrahim dalam agama Kristen dan juga agama Yahudi itu diklaim sebagai dua sosok di sini yang memeluk agama Islam, millatil Islam. Jadi agama Islam. Tapi kalau kita perinci, kata millah di sini ini berbeda dengan kata din. Kalau millah itu lebih kepada etika. Kalau agama adalah lebih kepada keyakinan.